18. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada dua celah sempit atau celah ganda. Ya, mirip dengan yang telah kita bahas di soal nomor 17 ya, soal sebelumnya. Maka, nah di sini ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kembali saya review sedikit ya. Celah ganda sesuai namanya berarti ada dua buah celah seperti ini ya. Nah, ini adalah jarak antar celah. Kemudian ini ada sebuah sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu ya. Lambda itu adalah panjang gelombang. Lalu di sebelah kanan celah itu ada layar ya. Di sini ada layar. Nah, ternyata pada layar nanti muncul garis terang dan garis gelap bergantian ya. Yang tengah ini adalah garis terang pusat. Kemudian ini garis terang 1, kemudian ini garis terang 2 dan seterusnya. Dan ini harus simetris ya. Jadi harus sama antara yang atas dengan yang bawah. Jadi ini T1, yang ini T2. Antara terang dengan terang berarti muncul gelap. Ya, saya pakai warna lain saja, warna biru. Kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan ya. Kita pakai warna, ya udah sama saja ya. Ini gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 1, ini gelap 2. Jadi ini ada D, ada lambda, kemudian di sini ada L. L itu adalah jarak antara layar ya. Ini layar terhadap celah. Nah, rumus untuk mencari garis terang terhadap terang pusat itu adalah D Y per L sama dengan 2N kali setengah lambda. Ya, N di sini adalah orde. Maksudnya jika mencari T1 ya berarti N-nya sama dengan 1. Mencari T2 ya berarti N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Ini adalah persamaan untuk menghitung garis terang ya, jarak garis terang terhadap terang pusat. Untuk menghitung garis gelap DY per L, enggak apa-apa ya, ini sekalian untuk mereview materi celah ganda. Jadi DY per L sama dengan 2N dikurangi 1 setengah lambda. Ini adalah menghitung garis gelap ya terhadap terang pusat. Ya, jadi kalau gelap 1 di sini N-nya sama dengan 1. Gelap 2 N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Sekarang kita akan cek pernyataan yang pertama. Jarak antar pita terang berdekatan, ingat terang berdekatan berarti terang 1 ke terang 2. Ini jaraknya sama dengan terang 1 ke terang pusat ya. Jadi kalau ditanya terang berdekatan, cukup kita menghitung terang 1 ke terang pusat ya. Berarti kita pakai persamaan yang atas, kita masukkan N-nya sama dengan 1 ya. Akan melebar jika jarak celah ke layar diperbesar. Apa itu jarak celah ke layar ya? Jarak celah ke layar berarti L ya. Nah, tugas kita adalah mencari tahu apakah jika L-nya itu diperbesar, maka terang berdekatan atau Y-nya juga ikut membesar atau ikut melebar ya. Kita hitung ya, atau kita cari persamaannya ya di sini ya. Jadi D Y per L sama dengan 2 kali 1, berarti 2 kali setengah lambda. D-nya kita coret. Y sama dengan L lambda dibagi dengan D. Coba adik-adik perhatikan rumus ini ya. Y itu adalah jarak antara terang berdekatan, atau bisa juga ini adalah rumus untuk menghitung terang 1 ya. Jadi terang 1 atau terang berdekatan itu sama. Apakah ketika L-nya itu diperbesar, Y-nya ikut membesar ya? Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena Y di sini berbanding lurus dengan L ya. Jadi kalau ditulis karena Y itu berbanding lurus dengan L, maka ketika L-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Dengan kata lain, jika jarak celah ke layar diperbesar, maka Y-nya juga ikut melebar ya, atau terang berdekatan juga ikut melebar jaraknya. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kita cek pernyataan yang kedua. Jarak pita terang pertama ya, ingat pita terang pertama berarti sama ya dengan ini rumusnya, akan menyempit ya. Jadi apakah Y di sini akan menyempit jika jarak celah diperkecil? Apa itu jarak celah? Iya, jarak celah itu adalah D ya. Nah, ini jarak antar celah. Ini adalah D.
Apakah ketika D-nya diperkecil, Y-nya ikut mengecil atau menyempit? Kembali kita lihat ya rumus ini ya. Coba saya tulis di sebelah kiri ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Y itu berbanding terbalik dengan D. Kalau berbanding terbalik, artinya ketika D-nya besar, maka Y-nya akan turun ya. Ketika D-nya turun, maka Y-nya akan naik. Nah, sehingga jika pita terang pertama, jika pernyataan nomor 2 ini kita cek ya, jarak pita terang pertama akan menyempit jika jarak celah diperkecil. Ini adalah pernyataan yang salah, karena harus berbanding terbalik. Jika ini diperkecil, yang ini akan membesar, ya, bukan menyempit, tapi malah melebar. Ya, jelas ya, karena berbanding terbalik antara terang pertama dengan jarak antar celah. Jadi nomor 2 itu adalah pernyataan yang salah. Semakin jauh dari terang pusat, intensitas pita makin besar. Ini jelas salah ya. Jadi secara alami kalau semakin jauh dari terang pusat, logikanya intensitas cahaya itu akan semakin berkurang ya, bukan malah semakin besar intensitasnya. Jadi nomor 3 ini jelas salah. Yang keempat, semakin jauh dari terang pusat, intensitas pita makin kecil. Ya, betul ya. Jadi jawaban soal nomor 18 itu adalah yang C, 1 dan 4.